الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله ونبيه وصفيه وهديه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمتك عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا عباد الله، وإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فاتقوا الله يا عباد الله، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنيا والمرجع فيها من الدارين، فاستمسك بها واحذر فنلم تشتهيه وتدعي. معاشر المسلمين، jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di siang hari yang penuh berkah ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita, menjawab panggilannya, melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah yang sebentar lagi akan kita lakukan. Semoga ibadah sholat Jumat kita dan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam sama-sama kita sanjungkan kehadiran baginda Nabi besar kita Muhammad yang telah datang kepada kita dengan membawa hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pendidik bagi kita semua, mengantarkan kita semua kepada agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama Islam. Dari atas mimbar yang mulia ini senantiasa diwasiatkan agar hendaknya kita selalu bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, wasiat itu telah pula diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan kepada umat-umat yang diberikan Alkitab kepada mereka sebelum kita, dan juga kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada mereka yang diberikan Alkitab sebelum kalian, dan juga kepada kalian, agar hendaknya bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, berpeganglah pada wasiat Allah tersebut. Berusahalah semampu tenaga kita untuk menjalankan semua yang diperintahkan kepada kita, untuk melaksanakan semua yang diminta dari kita untuk dilakukan, dan berusahalah sekuat tenaga kita untuk menjaga diri kita dari kemurkaannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita tidak akan bisa melaksanakan itu semua tanpa kita mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tuntut dari kita.
apa yang Allah Subhanahu wa taala minta dari kita untuk kita lakukan. Kita tidak akan bisa sampai kepada derajat ketakwaan tersebut dan tidak bisa menjalankan wasiat Allah tersebut kecuali kita semua tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala minta untuk kita lakukan. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi kita semua untuk mencari tahu, mempelajari dan mengenal apa yang Allah Subhanahu wa taala minta untuk kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara orang-orang yang beriman. Bagaimana dinyatakan dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu dengan beberapa derajat. Dengan beberapa derajat. Ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan bahwa setiap derajat yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berilmu di antara orang-orang yang lain dari kalangan orang-orang yang beriman ketika mereka masuk ke dalam surganya Allah adalah seperti sejauh langit dan bumi jarak. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala, agama kita sangat menganjurkan agar kita semua mencari ilmu. Jangan hanya kita pergi dari kampung kita untuk bekerja, mencari uang, mencari dunia, tapi hendaknya kita juga menuntut apa yang Allah Subhanahu wa taala minta dari kita. Mencari ilmu yang ditinggalkan dan diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan seseorang untuk menjadi orang yang baik, Allah memperhatikan orang tersebut adalah ketika dia memahami tentang perkara agamanya. Dalam hadis yang sahih, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aradallahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi baik, maka Allah akan fahamkan dia tentang urusan agamanya. Allah akan berikan dia ilmu tentang agamanya. Allah akan mengertikan dia tentang semua kewajiban yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, merupakan kewajiban dari kita semua, baik kecil ataupun besar, tua ataupun muda, laki-laki ataupun perempuan, tanpa kecuali, agar hendaknya kita semua mencari ilmu tersebut. Ilmu yang wajib, yang fardu ain yang pertama kita tuntut. Kemudian kalau masih ada keluasan waktu, kesempatan, maka kita tuntut yang fardu kifayah. Kalau masih ada keluasan waktu, maka kita bisa mencari ilmu-ilmu yang sunnah. Ma'asyiral muslimin, untuk mengetahui hal itu, kita perlu dibimbing oleh seorang guru. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai guru untuk kita semua. Setelah meninggalnya beliau, diwariskan oleh para ulama, diwariskan oleh para asatidz, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan,
bahwa al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Ketika Nabi SAW keluar dari rumahnya, menemui para sahabatnya yang sedang berada di masjid, mereka membentuk kelompok-kelompok dan duduk di dalam masjid. Di antara mereka ada yang bercerita tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Di antara kelompok-kelompok sahabat itu ada yang berzikir kepada Allah. Ada juga di antara mereka yang mengulang pelajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka ketika Nabi SAW melihat kelompok-kelompok itu, lantas Nabi SAW datang duduk bersama mereka, orang-orang yang sedang mengulang pelajaran yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, mengulang ilmu-ilmu yang telah mereka pelajari dari Rasulullah. Dan ketika ditanyakan kenapa beliau duduk di tempat itu, beliau mengatakan, innama bu'ithtu mu'alliman, sesungguhnya aku hanya diutus oleh Allah sebagai seorang pendidik. Aku hanya diutus oleh Allah sebagai seorang pendidik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datangilah tempat-tempat yang di mana disebarkan warisan baginda Rasulullah SAW. Duduklah di taman-taman surga yang ada di muka bumi ini. Duduklah di majelis-majelis ilmu. Datangilah para guru, cari tahu dari mereka tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala minta untuk kita lakukan. Jangan sampai kita menjauhi mereka. Jangan sampai kita berpaling dari mereka. Sesungguhnya yang berpaling dari mereka, berpaling dari majelis ilmu, maka sama saja dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah khutbahnya memberikan pelajaran kepada para sahabat-sahabatnya, datang 3 orang terlihat dari jalan. Salah seorang dari mereka ketika melihat Rasulullah sedang mengajarkan para sahabat, maka dia masuk ke dalam masjid, datang menghampiri. Dia lihat ada tempat kosong di barisan yang paling depan, di shaf yang paling awal, maka dia duduk di tempat itu. Orang kedua karena malu untuk maju ke depan, dia duduk di shaf terakhir. Orang yang ketiga ketika melihat tempat itu sudah banyak orang, kemudian dia pergi berlalu pulang ke rumahnya. Maka Nabi SAW katakan kepada para sahabat, ala ukhbirukum bi thalatha, maukah kalian aku beritahu tentang 3 orang? Ammal awal, adapun yang pertama, fa'awa ilallah, dia datang kepada Allah, fa'awahullah, maka Allah pun menyambutnya. Wa amma tsani, adapun yang kedua, fastahya minallah, orang itu malu dari Allah. Fastahyallahu minhu, maka Allah pun malu darinya. Wa amma tsalits, adapun orang yang ketiga, fa'arada 'anillah, dia berpaling dari Allah. Fa'aradallahu anhu, maka Allah pun meninggalkannya, Allah pun berpaling darinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, selagi kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, badan masih sehat, telinga masih bisa mendengar, pandangan masih tajam, datang duduk di majelis-majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahannya buat kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya buat kita semua. Inna ahsanal kalam wa abyana nizam la kalamullah al-malikil alam bil jalali wal ikram. وقال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر